Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia sudah mencapai luar angkasa sungguh luar biasa. Kedalaman laut bahkan sampai dengan laut yang terdalam. Termasuk memahami tentang struktur fisik tubuh manusia sampai dengan level seluler. Tapi memahami jiwa manusia tidak pernah usai sepanjang zaman. Hadirin yang berbahagia, percakapan tentang Tuhan itu berlangsung sepanjang masa. Banyak buku yang telah ditulis tentang bagaimana manusia memahami tentang Tuhan, bagaimana efek dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan pengetahuan termodern pun membicarakan tentang eksistensi daripada Tuhan. Nah, saya ingin sedikit menguraikan bagaimana perkembangan dalam bidang neuroscience yang mempelajari tentang kaitan antara kepercayaan pada Tuhan itu dengan struktur otak manusia. Ada dua pendapat yang berkembang dalam bidang neuroscience mengenai eksistensi daripada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pendapat yang menyatakan bahwa kepercayaan pada Tuhan itu adalah produksi daripada struktur otak. Jadi struktur otak itu bekerja dulu dengan suatu mekanisme tertentu, kemudian menghasilkan kepercayaan pada Tuhan. Dan ada pendapat ahli yang kedua di bidang neuroscience yang menyatakan bahwa sebenarnya otak kita itu sudah siap dengan sejumlah struktur yang disebut sirkuit yang siap menerima informasi terkait dengan ketuhanan. Artinya, kalau pendapat pertama Tuhan itu adalah produksi otak manusia, sementara pendapat kedua menyatakan bahwa kepercayaan pada Tuhan itu sebenarnya adalah respon manusia terhadap sinyal yang dari luar. Nah, kita lihat bahwa dari dua pendapat ini mana yang kuat sebenarnya. Dari beberapa tinjauan pustaka, baik itu mengacu pada kitab suci maupun pada literatur modern, maka saya menyimpulkan bahwa pendapat terkuat itu adalah kita punya struktur otak itu sebenarnya memiliki sirkuit yang disiapkan untuk mengantisipasi kepercayaan pada Tuhan, sehingga ada kaitan luar biasa antara apa yang terjadi di otak kita dengan informasi yang datangnya dari luar. Dalam hal ini adalah informasi-informasi yang kita sebut dengan informasi yang berasal dari kitab suci. Nah, kalau kita lihat bahwa sebenarnya manusia bertuhan itu untuk apa? Ada suatu kebutuhan psikologis pada manusia yang kita sebut dengan spiritual experience, atau secara lebih sempit kita sebut dengan religious experience. Suatu pengalaman, manusia mengalami suatu perasaan di mana dia merasakan kehadiran Tuhan dalam dirinya. Ini penting sekali karena puasa, hadirin sekalian, puasa yang kita lakukan atau ritual-ritual lain yang kita lakukan bagi umat muslim, puasa pada Ramadan ini, itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk membangun suatu pengalaman spiritual yang luar biasa yang memungkinkan otaknya itu terkoneksi sirkuitnya sehingga menerima informasi-informasi terkait dengan ketuhanan. Nah, ritual ini, setiap agama ini kan punya ritual. Misalnya kalau agama Islam itu punya ritual sholat, berpuasa, bersedekah, haji yang disebut dengan rukun Islam. Nah, hampir semua agama punya ritual. Dan ritual itu melibatkan fisik, mental, dan kognisi. Ritual apapun. Kita ambil contoh doa. Doa itu hampir semua agama itu kan doa itu punya gerakan fisik. Oh, yang muslim begini, yang teman-teman Kristen itu kunci tangan, yang teman-teman yang lain mungkin begini, yang lain begini. Tapi ada suatu hal yang sama di situ. Nah, ritual-ritual ini fungsinya apa? Apa fungsi ritual? Ritual adalah cara yang dilakukan manusia untuk mengalami suatu pengalaman spiritual. Begitu dia mengalami pengalaman spiritual itu, maka aktivasi pada otak itu bekerja secara optimal. Sehingga manfaat daripada ritual itu sangat penting untuk membuat manusia mengalami suatu perasaan spiritual, suatu religious experience. Nah, pertanyaannya, sebenarnya apa itu religious experience atau pengalaman religius atau pengalaman spiritual? Ada dua cirinya. Pertama, pengalaman itu di luar daripada pengalaman biasa, dari pengalaman sehari-hari. Dan kedua, bahwa pengalaman itu memiliki suatu memori yang intens dalam diri kita. Artinya, pengalaman itu bersifat jarang terjadi kalau kita alami melebihi dari pengalaman sehari-hari. Dan kedua, kita ada ingatan di situ. Nah, gabungan antara ingatan terhadap pengalaman itu yang membuat kita mengalami suatu pengalaman spiritual. Itulah mengapa hadirin sekalian, ada konversi agama oleh karena diinduksi pengalaman spiritual. Kecuali konversi agama, pindah agama karena aspek politik. Tapi ada orang mengalami pengalaman begini. Dia seorang non-muslim, tapi kemudian dia suatu malam bermimpi tentang Rasulullah yang dia tidak kenal.
atau tiba-tiba dalam keadaan mau wafat, mau meninggal, dalam keadaan sakit, dia mengalami suatu pengalaman yang tidak biasa. Nah, pengalaman-pengalaman itu kemudian membuat dia mengingat pengalaman itu secara mendalam. Inilah yang disebut dengan pengalaman spiritual. Dan hampir semua kita mengalami. Hanya saja, spiritual atau religious experience, kalau menurut istilah psikologi, William James misalnya, itu adalah suatu pengalaman yang bisa juga diinduksi oleh obat-obatan. Misalnya kita pakai lysergic acid, atau gangguan kejiwaan misalnya pada penderita schizophrenia, atau gangguan fisik pada otak pada epilepsi. Tetapi bahwa pengalaman spiritual yang diinduksi oleh agama itu, yang dialami oleh seseorang, adalah suatu pengalaman yang terjadi dalam waktu yang pendek. Kalau orang schizophrenic, epilepsi lobus temporal atau obat, itu pengalamannya panjang. Tapi pengalaman spiritual pada orang yang beragama itu lebih pendek, lebih singkat kali, dan pengalaman itu mencerahkan. Itulah sebabnya puasa Ramadan pada bulan ini yang diisi dengan berdoa, bersilaturahmi, bersedekah, berzakat, mengaji, adalah suatu cara bagi manusia untuk mengalami pengalaman spiritual, religious experience atau spiritual experience. Dan itu akan berkaitan dengan sinergi atau sirkuit otaknya. Hanya dengan cara itu manusia mengalami suatu perasaan yang utuh. Kalau istilah psikologi, suatu aha experience, suatu pengalaman yang sangat menyenangkan, di mana pengalaman itu sulit diulang lagi, tapi memberi manusia memori yang sangat luar biasa. Nah, inilah pengalaman-pengalaman yang kalau terjadi akumulatif akan membantu manusia mendapatkan apa yang disebut dengan happiness atau kebahagiaan dalam hidup. Oleh karena itu, agama tetap diperlukan. Ada kaitan antara ritual agama, pengalaman spiritual, dan belief system yang kita percaya. Orang harus percaya dulu pada sesuatu. Nah, kepercayaan ini, informasi ini datangnya dari kitab suci. Kitab suci menginduksi manusia melakukan ritual, mengalami suatu pengalaman experience. Dan struktur tubuh manusia yang paling luar biasa mengadopsi ini adalah struktur otak. Otak itu menurut sejumlah riset telah memiliki struktur, itu riset evolutif yang berlangsung sepanjang zaman, maupun riset yang meneliti otak manusia hari ini ketika diintervensi. Kita udah punya sebenarnya, udah punya suatu struktur atau sirkuit. Saya lebih suka menggunakan istilah God circuit daripada God spot, karena pengalaman spiritual atau pengalaman religius ini melibatkan banyak bagian otak. 3 diantaranya adalah limbic system, kemudian cortex prefrontal, dan gyrus simulatus. Di 3 bagian otak ini berlangsunglah kegiatan-kegiatan di mana manusia menerima sinyal dari luar, yang kemudian sinyal itu diatur sedemikian rupa sehingga klop. Makanya dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, fa'aqimu wajhaka lidini hanifan fitratallah fatarnasi alaihi. Hadapkanlah wajahmu pada fitrah, karena dari fitrah itu kamu akan memiliki suatu sifat hanif. Sifat hanif adalah sifat kecondongan manusia kepada kebenaran, kecondongan manusia kepada keadilan, dan kecondongan manusia kepada keindahan. Ini yang menandai suatu religious experience, suatu perasaan spiritual experience. Kalau dalam tradisi Kristen, kita kenal istilah manusia itu adalah imago Dei, citra Tuhan. Bahkan dalam seni, misalnya seni pahat, itu Michelangelo itu membuat satu pahatan di salah satu kapil di Italia yang judulnya Hades and Zeus. Bagaimana dia menggambarkan hubungan antara Tuhan dan manusia melalui struktur otak. Semoga uraian yang bersifat saintifik ini memperkokoh kepercayaan keimanan kita bahwa manusia itu adalah makhluk spiritual dalam wadah fisik. Bukan makhluk fisik belaka, tapi makhluk spiritual yang ditaruh dalam wadah fisik yang namanya tubuh manusia. Selamat berpuasa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.